Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, ada 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada saat itu tiada lagi naungan kecuali naungan arasy-Nya Allah. Di saat manusia-manusia yang lain kepanasan karena terik matahari yang begitu dekat di atas kepala, 7 golongan manusia ini nyantai karena mendapatkan naungan Allah, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan. Siapa saja mereka? Simak video ini sampai akhir. Golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil memang merupakan barang langka, apalagi di zaman yang serba gila saat ini. Pantas saja kalau imbalannya mereka para pemimpin yang adil kelak akan mendapatkan naungan Allah, di mana manusia yang lain kepanasan karena terik matahari begitu dekat di atas kepala. Golongan kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua ini juga termasuk golongan yang langka dan istimewa, karena biasanya anak-anak muda cenderung berfoya-foya dan gemar berbuat dosa. Jadi sangat layak apabila ada anak muda yang menggunakan masa mudanya untuk taat dan beribadah kepada Allah, maka sangat layak untuk diberikan hadiah berupa naungan kelak di hari kiamat. Golongan ketiga adalah seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Sungguh sangat istimewa seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Seseorang yang hatinya selalu memikirkan bagaimana caranya untuk memakmurkan masjid. Selalu memikirkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Oke, kita lanjut ke golongan yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Orang yang menjalin pertemanan karena Allah, bukan karena harta, atau bukan karena jabatan, atau bukan karena kepentingan yang lain. Orang yang demikianlah kelak akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Golongan kelima yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat adalah seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan lagi cantik. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Ini merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan bagi seorang lelaki yang normal, apalagi yang mengajak berzina adalah wanita cantik dan berkedudukan tinggi. Jadi apabila ada seorang lelaki yang mampu menolak ajakan wanita untuk berzina dengan alasan karena dirinya takut kepada Allah, maka lelaki tersebut kelak layak dan pantas untuk mendapatkan naungan di hari kiamat. Golongan keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Seseorang yang apabila dia bersedekah, dia menyembunyikan sedekahnya dari pendengaran dan penglihatan manusia yang lain. Dia melakukannya karena takut akan riya dan takut akan pujian manusia. Dia bersedekah semata-mata ikhlas karena Allah. Maka orang yang demikian sangat layak
untuk mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Golongan ketujuh adalah seseorang yang mengingat Allah di tempat sepi, lalu dia meneteskan air matanya. Seseorang yang menangisi dosa-dosanya di kala sepi, maka orang yang demikian kelak akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Semoga kita semua, khususnya para subscriber YouTube saya ini, termasuk salah satu dari 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat.